Yang lucunya adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi mencari setan jadi hantu. Ya harusnya nggak ketemu lah. Kan Allah mendengar doa kita tuh, lindungi aku dari setan yang terkutuk. Nah, kenapa harus cari setan? Iya kan? Gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Nah, kembali lagi dengan saya Willy di channel Fakta Inspiratif, di mana saya akan membawakan sebuah reaction. Tentunya saya akan melihat sebuah konten penampakan hantu dan menganalisa bagaimana apakah video ini termasuk video hantu rekayasa settingan seperti channel-channel hantu YouTube pada channel-channel YouTube lainnya seperti Beda Alam Official, Gending Misteri, Kiprana Lewu yang sudah dimana sudah mengakui bahwasanya kontennya hanyalah settingan, dan channel-channel seperti Karol, Dena Official, Lensa Goib, dan Portal Goib. Nah, mereka hanyalah sebuah channel-channel di mana menyajikan sebuah penampakan video hantu, di mana video hantu tersebut adalah sebuah video rekayasa belaka. Nah, channel ini hadir untuk mereka atau untuk masyarakat, di mana channel ini ingin mengedukasi bahwasanya kita sebagai penonton harus lebih signifikan. Maksudnya tuh harus lebih selektif. Jadi kita lebih harus selektif memilih sebuah konten di mana konten itu bagus untuk perkembangan psikologis kita atau buruk dampaknya untuk perkembangan psikologis kita. Nah, di mana channel ini diperuntukkan untuk orang yang ingin lebih terbuka lagi wawasannya agar lebih cerdas lagi. Di mana channel ini tidak menyarankan untuk penikmat hantu ya. Channel ini tidak disarankan untuk penikmat hantu bahwa kamu ketika kamu menyukai sebuah konten hantu, nah channel ini akan membongkar dan memberi pemahaman kepada kamu sebuah pandangan di mana meluruskan sebuah akidah, ya meluruskan sebuah kemurnian tauhid. Tentunya kita sebagai orang awam jangan, maksudnya kebanyakan orang yang sebagai orang awam jangan terlalu mudah percaya dengan sebuah konten-konten pembunuhan publik, di mana yang viral beberapa hari lalu. Tentunya kita tahu Marcel Radival atau pesulap merah, dia berseteru dengan si dukun ya, Samsudin ya, yang dimana dia adu mekanik ya, berantem atau seperti apalah itu kontennya Samsudin, dimana dia bisa melawan orang ahli santet, ahli dukun, kemudian dia buat sebuah mediasi atau sebuah pendopo, apa sih nama itu? Intinya dia punya sebuah asrama, di mana asramanya itu ada dia itu bisa memberi layanan untuk orang-orang yang dimana notabene seperti terkena santet, terkena guna-guna, terkena apapun, dan si Marcel membuktikannya secara baik dan bagus ya. Nah, oke, pada malam hari ini saya akan membahas channel Gending Misteri, di mana saya menemukan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Wes, Masya Allah. Saya menemukan 5 kesalahan fatal Gending Misteri saat membuat konten penampakan hantu. Nah, tentunya kesalahan fatal tersebut berhubungan dengan akidah kita ya. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali singgah di channel ini, alangkah baiknya tinggalkan jejak. Tekan tombol subscribe dulu, aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan untuk kamu yang masih stay tune terus di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga Allah jaga kesehatan kamu dan permudahkan jodoh kamu. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, jadi seperti biasa, konten kreator hantu itu kan mereka itu suka ini ya, suka duduk bertapa gitu ya. Bertapa menunggu pemanggilan hantu, dan dia dengan cara-cara kemampuan supranaturalnya gitu ya. Jadi dia bisa memanggil penampakan hantu. Nah, pada channel Gending Misteri ini saya juga menemukan 5 kejanggalan atau kesalahan pada konten dia yang berhubungan salah satunya dengan akidah kita ya. Oke, untuk sekedar info, mengingat permasalahan dukun ya, permasalahan dukun yang dihadapi Marcel, di mana kan kemarin kita lihat para dukun senusantara ya, khususnya di Jakarta itu mengirim sebuah mengirim sebuah surat pernyataan kepada polisi
gugatan gitu. Karena semenjak Marcel membongkar trik-trik si Samsudin, para dukun itu kehilangan job, sepi job. Sementara kalau kita pikir secara nalar nih ya, secara nalar kita gitu kan, secara nalar, anggap aja kita nih orang awam biasa nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Rata-rata orang pergi ke dukun itu kan pengen punya uang banyak gitu, pengen jenjang karirnya aman gitu, pengen bisa memiliki ini dan itu gitu ya. Nah, jadi yang lucunya, kenapa para dukun ini melaporkan Marcel Radival tersebut atau pesulap merah kepada polisi karena semenjak Marcel membongkar trik mereka, mereka sepi job. Nah, logikanya, analoginya, kenapa mereka tidak menjual barang-barang yang bisa menghasilkan duit tersebut seperti jenglot, seperti eh, semar mesem atau apa sih gitu ya kan tuh, untuk ngapain jodoh, ngapain duit. Kan para dukun ini kan banyak kemampuannya gitu. Kenapa mereka tidak lakukan itu saja? Kenapa mereka malah menggugat Marcel hanya dengan dalih sepi job gitu. Nah, jadi sebenarnya kita kan kembali ke sini lagi ya. Tidak bolehlah kita untuk percaya hal-hal dukun seperti itu. Kalau kita mempercayai hal goib, itu beda dengan kita mempercayai hantu. Karena ada dari subscribernya seperti fanatik film hantu gitu ya. Maksudnya fanatik konten-konten hantu di YouTube berkomentar di channel YouTube saya. Lu nggak percaya hal goib ya bang ya? Lu nggak percaya dengan perkara goib? Nah, mempercayai perkara goib dengan mempercayai hantu itu beda cerita bro. Goib itu seperti ya Allah, Allah itu goib, malaikat itu goib, setan itu goib, jin itu goib. Nah, seperti kodok dan kodar itu hal goib yang tidak kita ketahui, tapi kita harus mengimaninya karena itu termasuk rukun iman kita ya, rukun iman dan rukun Islam. Nah, bagaimana dengan hantu, pocong, wewe gombel, genderuwo? Dalam perkara agama kita tidak ada untuk mengimani hal seperti itu dan tidak ada pula kita untuk mempercayai hal seperti itu. Yang lucunya seperti ini. Seperti ini ya, saya lampirkan SS-nya ya, lihat seperti ini. Nah, dari SS tadi, screenshot tadi, dapat kita simpulkan dia berkata seperti ini sama saya. Jadi ada subscriber saya yang bilang, masa iya kalau kita secara berpikir analoginya, jantung manusia itu di sebelah kiri dan si beda alam official pada video sebelum saya itu jantung kuntilanaknya sundel bolong itu di sebelah kanan. Lalu ada fanatik konten hantu, dia bilang jangan samakan jin dan manusia katanya. Nah, timbullah pertanyaan dari saya gitu kan, kalau jangan menyamakan jin dan manusia, pertanyaannya adalah apakah jin punya jantung? Satu, apakah jin punya darah? Sementara di konten tersebut jin tersebut sama seperti manusia gitu. Hantu tersebut sama seperti manusia, punya jantung dan punya darah. Nah, hal seperti itu tidak bisa terjawab oleh subscriber fanatik hantu-hantu karena mereka memang sudah tercuci otak mereka dan percaya hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini kita kembali ke topiknya Genting Misteri. Di waktu 3 menit 20 detik gitu ya. Kan total video ini 1 jam 17 menit ya. Jadi di menit 3 menit 20 detik itu ada hal yang lucu. Nah, ini saya percepat dikit videonya ya. Nah, ini adalah saat-saat, mari kita dengarkan dulu. Mari kita dengarkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengar tidak? Kita kembali lagi ya. Bongkan harta dimanapun kalian, pembuangan janin. Sebentar ya, sabar ya. Ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kamu dengar nggak? Yang tadi dia bilang apa? Sebelum kita mulai eksplornya, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, di sini yang saya dengar pertama kali adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita orang Islam yang memang benar-benar membaca Al-Quran dan mengetahui artinya, apa artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya Allah, aku berlindung pada engkau dari godaan setan yang terkutuk katanya, kan? Yang lucunya adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi mencari setan, cari hantu. Ya harusnya nggak ketemu lah.
Kan Allah mendengar doa kita tuh, lindungi aku dari setan yang terkutuk. Nah, kenapa harus cari setan? Iya kan? Gimana coba? Itu adalah kesalahan-kesalahan konten kreator hantu di mana mereka menjual agama demi meyakinkan konten mereka, sementara konten mereka hanyalah sebuah settingan belaka. Iya kan? Harusnya kalau mereka membuat sebuah konten hiburan yang jelas dibuat di awal opening video tuh, ini hanyalah hiburan belaka. Jika terjadi sebuah kesamaan tempat dan waktu, kami berlepas tangan dari hal tersebut. Nah, kan jelas video rekayasa settingan gitu kan. Sampai-sampai Kipran Alewu pun terpaksa harus membongkar kenyataannya dan dia hanya bilang konten dia hanyalah sebuah rekayasa. Di sini viewer untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwa saya jangan terlalu mudah untuk percaya oleh konten-konten hantu. Nah, berikutnya adalah di menit 47 menit 5 detik. Sebenarnya sini kalau saya nggak terlalu mempermasalahkan ya di menit ini, tapi cukup sekedar untuk kita tahu. Bentar ya. Menit 47 detik lewat 20. Bentar ya, sabar ya. 47 nih ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini adalah sosok maaf ya, saya ngecilin volume. Kita mundur dikit. Aduh, kelewatan dong, telongsong dong. Bentar ya. Sabar dikit. Aduh, ini agak up. Nah, ini kalau kita perhatikan, kemana arah hilang si hantu? Nah, kalau di sini kita perhatikan, jadi ketika si konten kreator tadi dia bilang Bismillahirrahmanirrahim bla 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 bla, dia baca komat kamit, saya nggak tahu itu komat kamitnya apa. Tapi yang pertama yang saya lihat adalah hantunya. Nah, hantu tersebut ngilangnya merunduk ke bawah. Jadi ngerunduk ke bawah gini. Kalau tidak percaya kita perlambat videonya ya. Bentar, sabar ya. Karena saya mutar videonya nggak lalui dari YouTube, jadi agak bahaya dikit. Kalau dari YouTube itu grafiknya nggak bagus ya. Jadi saya terpaksa ngemutarnya dari ini ya, dari HP ya. Jadi saya download dulu videonya. Nah, ini ya. Ini adalah saat ketika si hantu tersebut menghilang. Coba kita perhatikan kemana arah dia menghilang. Dia merunduk ke bawah. Coba kita perhatikan ya. Nah, betul kan? Ini adalah kesalahan kedua dari konten-konten hantu, terutama untuk channel Gending Misteri. Di video ini kita melihat bahwasanya si hantu mata satu tersebut menghilangnya tuh merunduk ke bawah gitu kan. Jadi memang harus dicepatkan. Kalau mau lihat hal-hal scan kejadian-kejadian atau sebuah penampakan hantu menghilang, itu bagusnya video diperlambat saja. Maka kita akan melihat hasilnya bagaimana. Nah, berikutnya adalah di menit 48 lewat 20 detik. Nah, di sini adalah Banaspati ya. Ini videonya nggak lama nih. Kita tunggu aja sambil saya cerita. Kita tunggu aja 1 menit kurang lagi ya. Jadi di sini tuh Banaspatinya adalah tiba-tiba Banaspatinya itu datang dari arah yang memang kamera tidak terlihat gitu. Jadi kalau misalnya depan kamera saya kan jelas nih kamera gitu kan, nampak muka saya. Jadi posisi yang dia nampak itu belakang kamera. Posisi dari belakang kamera kan kita nggak lihat, atau dapat dikatakan posisi di belakangnya si Tria yang membawa kamera tersebut, kita nggak ngelihat siapakah di belakang, apakah ada timnya, ada orang-orang lainnya sebagai pemeran untuk memberi efek-efek hantu seperti Banaspati, seperti asap-asap gitu ya. Nah, di sini kita lihat ini muncul Banaspati, nanti tiba-tiba ada Banaspati melayang gitu. Nah, kalau di sini, nah kamu bisa lihat ya, tengok, kita perlambat, kita mundurkan videonya di menit 48 lewat 20 ya, 48 20. Nah ini videonya kita perlambat ya kecepatannya ya. Kalau melihat sebuah penampakan hantu, kita cukup memperlambat videonya. Kalau ingin melihat hantu itu menghilang, kita cukup juga memperlambat videonya. Karena dengan memperlambat video, tentunya kita akan melihat scan atau kejadian di mana hantu tersebut menghilang. Nah, ini adalah scan atau kejadian di mana sosok Banaspati keluar. Coba kalau kita perhatikan lambat-lambat, ini video saya perlambatkan durasinya ya. Ini Banaspati itu dari belakang.
dari bagian belakang kameramen. Jadi kan itu ada tim krunya untuk melempar seperti kayak bola api yang saya sebutkan ya. Banaspati itu dapat dibuat menggunakan zat natrium. Nah kan nampak kan dari posisi belakang. Jadi Banaspati ini yang dibuat dari konten kreator Genting Misteri tersebut, Banaspatinya dari belakang. Kalau memang benar-benar itu sebuah penampakan hantu, kenapa tidak Banaspati dari bawah tanah langsung gitu? Mereka nggak bisa buat hal seperti itu, ya kan? Gimana caranya gitu? Ya, yang lebih simpel ya tinggal lempar zat natrium pakai air, hidup apinya langsung gitu kan. Nah, atau pakai kembang api anak-anak. Kalau kita sering main-main mercon di bulan puasa, bulan Ramadan kan banyak tuh kembang-kembang api yang bisa gitu, kayak api ledakan gitu. Nah, jadi hal seperti ini samalah seperti itu. Tapi kalau untuk membuat banaspati yang seperti saya sampaikan pada video saya sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat banaspati, nah itu menggunakan zat natrium yang dipecahkan kemudian dikasih air, kemudian terjadilah percikan api. Oke, yang berikutnya adalah bukan menit lah, tapi di 1 jam lewat 1 menit. Nah, di sini adalah kenapa api tidak dapat mengenai pocong. Nah, jadi di menit kayak mana saya bilang ya, di menit 60 lewat 1 menit ini ada sebuah penampakan pocong nantinya. Nah, pocong tersebut yang lucunya adalah tidak terkena api gitu ya. Tidak terkena api. Nah, ayo kita percepat ya videonya ya guys ya. Di 1 jam guys. Ini video udah mulai habis ini. Guys, siap. Nah, itu tengok. Itu ya. Itu ada percikan api besar gitu kan. Tapi yang lucunya, jadi dia bilang kan jangan mainin api cong katanya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat baik-baik, itu pada scan kejadian api tersebut, yang lucunya itu ini pocong. Nah, ini apinya di sini gitu. Nah, ini kan pohon nih, ini anggap aja ini pohon gitu kan, ini pocongnya gitu. Nah, apinya itu di sini gitu. Tidak dekat di pocongnya. Kan konten kreator ini dia tuh punya ide pengen lihat pocong itu muncul dari api gitu ya kan. Jadi seolah-olah pocong itu keluarnya dari api. Sementara kalau kita perhatikan dari video tersebut, pocongnya di sini, apinya di sini gitu. Kenapa nggak pocongnya dekat sama api aja kayak gini ya? Dekat pocongnya sama api. Nah, itu kan kamu lihat. Ini videonya saya perlambat sekali lagi. Kita mundurkan dulu. Wah, kejauhan dong saya mundur ya. Nah, di sini ya kita perlambat videonya. Nanti saya perhatikan. Saya berikan sebuah videonya saya post nanti ya, saya post. Nah, jadi ketika api tersebut keluar, tapi api tersebut jaraknya jauh dari pocong sehingga tidak mengenai pocong. Kenapa? Kalau api tersebut dekat dengan pocong, ya pocongnya terbakar. Karena pocong yang pakai baju dan orangnya mati 2 kali. Kalau memang benar pocong yang mati 2 kali. Kalau bukan pocong ya udah orangnya mati sekali. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Kalau konten-konten hantu itu kan, kalau dia buat sebuah penampakan, ya memang kalau dibuat seperti penampakan api ya memang harus agak dibuat jauh gitu. Dibuat jauh dari sang pemeran hantunya. Nah, tapi yang mencolok adalah jangan pernah ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim pada konten explore hantu. Karena kan tujuan kamu kan supaya jangan diganggu oleh setan yang terkutuk gitu kan. Sementara konten kamu itu seolah-olah kamu mencari hantu gitu ya. Sebenarnya doa kamu tuh udah nggak ketemu gitu ya. Doanya itu sudah nggak ketemu, harusnya hantunya nggak ketemu gitu kan. Niatnya udah minta tolong sama Allah untuk jauhin dari setan-setan terkutuk gitu. Nah, ini ya kejadian, kita sabar ya. Jadi ini adalah kejadian saat si pocong atau penampakan pocong tersebut. Oh, kelamaan dong. Aduh. Waduh, bentar guys ya. Jadi ini adalah kejadian di mana si pocong tadi mengeluarkan serpihan api. Kita masih ngebahas yang tadi juga sih. Kayaknya kelewatan sih. Ini saya mau lihatkan sih sama kamu deh. Saya betul mau ngeliatin dimana kenapa kok berjarak. Nah itu ya, Allahu Akbar kata itu. Nah tuh.
Nah, ini kan pocongnya gitu kan. Yang di sini pocongnya gitu kan. Yang di sini apinya. Kalau kita lihat dari sini antara pocong sama api itu jaraknya lebih dari 1,5 meter ya. Cukup jauh lah, kayak 2 meter ada sih jarak dari api. Yang lucunya tuh kenapa apinya nggak dekat sama pocong? Kenapa ada jarak space antara pocong dan api? Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa saja kalau pocongnya dekat sama api ya kebakar pocongnya gitu. Namanya pocongnya sedang pakai kain gitu, tapi sengaja dibuat jarak jauh. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya konten ini adalah sebuah rekayasa settingan untuk kamu ya, untuk kamu yang masih percaya konten-konten hantu, penampakan hantu di YouTube gitu kan. Udahlah, jangan percaya, itu adalah sebuah rekayasa dan pembodohan publik. Jadilah penonton yang cerdas. Eh, Selektiflah mencari tayangan agar kita lebih tercerdaskan gitu. Kalau pengen meningkatkan agama ya datang ke masjid, datang ke pengajian ilmu, belajar agama, belajar tauhid, belajar akidah, belajar tafsir Quran, banyak lagi yang harus dipelajari. Kembali lagi kita bahas Quran surat An-Naml ayat 65, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang memahami perkara goib ya. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang memahami perkara goib. Oke, mungkin dari saya itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada yang kamu temukan juga kejanggalan pada video yang saya reaction pada malam hari ini. Silahkan juga kamu beri komentar di bawah, atau jika kamu ingin saya mengreaction channel-channel lain, silahkan tinggalkan komentar kamu di bawah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa, sahabat fakta.